Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita selalu bersama-sama bersyukur kehadirat Allah. Kita berterima kasih atas nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang baik, yang bisa menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, bersama-sama kita mempelajari ayat-ayat di surat Yunus alaihi salam di juz 11. Surat Yunus ayat ayat 60 ya, ayat 61. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Wa ma takunu lan ora ana sapa sira ya Muhammadu, he Muhammad Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sya'nin iku fi sya'nin ing dalam perkara, fi amrin ing dalam perkara, wa ma tatlulan ora maca sapa sira minhu saking ai minasya'an saking perkara, sira ora maca apa ae, awillahi utawa apa jenenge ora maca sing sangka Gusti Allah, min Qur'anir rupane saking Qur'an, angzalahu kang nurunaken sapa Allahu ing Qur'an, alaika ing ngatasé sira, wala ta'maluna lan ora nglakoni utawa ngamal sira kabeh, khotoba ngajak bicara sapa Allah hu ing man wa ummatuhu ing jeng Nabi, wa ummatahu lan umat enjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amalin rupane saking ngamal, illa kunna kejaba ana sapa kita alaikum ing ngatasé sira kabeh iku syuhudan pira-pira seksi, ruqaba tegese zat kang ngawasi, karena nahnu kan kunna maka ya jamak khobarnya syuhudan ruqaba, walaupun Allah hanya satu. Ini untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang menimbulkan haibah, yang menimbulkan manusia harus takut, karena Allah mengetahui. Jadi dhamir nahnu seperti itu yang dikembalikannya kepada Allah itu bukan berarti Allah itu banyak, tetapi maksudnya adalah Allah maha besar, Allah maha mengawasi ya. Inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami di sini ya hanya Allah, bukan berdua sama siapa gitu, enggak. Tapi Allah sendiri. Nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami kepada Al-Qur'an itu adalah zat yang menjaga. Ada memang penafsiran lahafizun atau inna di situ itu pemeliharaan dari Allah atas Quran, dan juga dibarengi pemeliharaan orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, seperti para hafidhoh ya, penghafal Al-Qur'an itu menjaga, sama-sama menjaga Al-Qur'an. Itu namanya penafsiran ya, karena penafsiran itu memang ya kadang berbeda-beda.
Tapi yang jelas inna di situ kembalinya kepada Allah, bukan kepada Allah dan malaikat, tapi Allah saja. Jadi maksudnya ayat ini bagaimanapun keadaanmu Muhammad, kamu sedang apa, atau engkau membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat dari Al-Quran itu, atau engkau melakukan apa, melakukan amal apa saja, amal baik apa amal jelek misalnya, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami selalu menjadi saksi, mengawasi. Inilah mitra persada betapa Allah itu tahu, baik yang nampak maupun tidak, yang samar, yang sendirian atau berduaan, ya, berduaan laki-laki perempuan. Walaupun orang lain tidak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Kok enggak segera ditegur? Nah, itulah murahnya Allah. Murahnya kepada Allah, kepada siapa? Umat Muhammad ini. Diberi waktu untuk bertobat. Diberi waktu, diberi kesempatan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selagi nyawa masih dikandung badan, selagi belum sakarat. Sekarat itu bahasa Arabnya sakarat. Sekarat. Sebelum sekarat itu, sebelum nazak, ya, nah, itu masih diampuni, Allah masih mau mengampuni. Betapa murahnya Allah. Kalau seorang hamba itu berdosa, maka Allah menunggu tobat apa enggak, kembali apa enggak kepada Allah. Tobat itu kan tabaya tubuh, itu maknanya kembali itu dari kembali kepada Allah dan kembali kepada kebaikan dari yang semula berbuat dosa. Nah, di sini ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa bagaimanapun manusia keadaannya itu Allah melihat, menyaksikan. Misalnya ada yang miskin, ada yang mencari rezeki di mana gitu ya. Ada orang mencari rezeki itu dengan mengambil wadah-wadah aqua di kebun-kebun, ya, kardus gitu. Itu Allah menyaksikan itu, mengetahui. Kenapa Allah membiarkan dia miskin? Ya itu sudah kehendak Allah. Dan sebagai orang miskin maka dia nikmati saja keadaan itu. Justru miskin itu kalau dia baik, ya, kalau baik nanti di akhirat hisabnya sedikit, tidak punya harta, tidak punya kepentingan sini sana, tidak punya apa-apa, ya. Dia hanya mencari rezeki, ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang lain, kalau tangan ini melepuh, tangan ini misalnya rusak gara-gara mencari nafkah, itu tangan itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena apa? Karena digunakan untuk mencari rezeki Allah yang halal. Mencari rezeki yang halal. Jadi kadang-kadang masih mulia orang-orang yang mencari rezeki dengan tangannya sendiri itu. Tidak bukannya enggak orang-orang yang enggak bekerja tapi malah dapat harta, yang maksudnya yang dalam konotasi jelek, ya. Ada juga yang tidak begitu bekerja tapi rezekinya datang karena dia memang sudah punya lahan-lahan untuk berusaha. Nah, ini tangan ini buat bekerja, jahit sampai keju ya, buat macul, mencangkul itu sampai kapalan, buat nyari rumput untuk makan kambing atau sapi sampai nggak berwarna, sampai buluk, sampai rusak tangannya gitu ya. Kadang kena duri, kadang kena kalajengking dan seterusnya. Itu semua akan dicatat oleh Allah. Nah, kalau orang itu terkena duri gitu ya, terkena duri saja, mitek eri atau terkenalah itu, maka
kalau dia sabar maka menghapus kesalahannya. Jadi kalau orang itu panas, demam, ya, kemudian dia sabar menerima itu adalah ketentuan Allah, diterima begitu, dingilmoni, maka dia akan terhapus kesalahannya. Jadi hamba ini, kita ini, sabar itu ada pahalanya, melakukan perbuatan, misalnya mencari nafkah, itu ada pahalanya, bahkan tangan yang digunakan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian orang yang bekerja seperti itu dinilai sebagai jihad. Jihad itu tidak harus perang, tapi jihad itu bisa mencari rizki Allah. Kepanasan, kadang dodolan ndak payu hanya sedikit, ya, laku hanya sedikit. Itu semua adalah bagian dari menumpuk amal, ya. Asal satu, harus sabar. Ndak ngersulo, ndak mengeluh. Nah, ini. Jadi mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Misalnya sekolah atau apa, pokoknya mencari ilmu, ikut pengajian, majelis taklim, tausiah, ikut di mana, termasuk ikut di radio, di YouTube, ikut pengajian begitu, itu termasuk dijamin oleh Allah rezekinya, akan dinaikkan derajatnya. Apalagi itu mempelajari ilmunya Allah, maka Allah akan membalasnya, itu kan butuh pulsa dan seterusnya. Pengorbanan seperti itu semua disaksikan Allah dan dicatat sebagai amal baik. Satu, syaratnya harus ikhlas karena Allah semata. Nah, ini kadang-kadang yang ikhlas ini yang karena pengen dipuji, karena kalau enggak hadir nanti takut diolok-olok. Ya, karena seperti itu enggak bagus, itu enggak diterima amalnya. Maka kita tata niat kita seperti itu. Illa kunna alaikum syuhudan il tufiduna nalikane ay takhuduna. Nalikane ngalap sira kabeh fihi ing dalem ayil amali, ing dalem ngamal. Jadi ketika kita bergerak untuk beramal, itu selalu ada balasan Allah, ada catatan Allah. Bahkan lisan ini kita mengucapkan sesuatu itu dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali akan dicatat. Nah, tulisan di WA, di YouTube, di Facebook itu juga akan dicatat. Kalau isinya baik maka berpahala, kalau jelek berdosa. Jadi tangan ini dipakai apa? Lisan untuk buat apa? Mata buat apa? Semuanya akan dicatat. Makanya mudah-mudahan kita ini mengerti seperti ini sehingga setiap berbuat itu tahu faedahnya. Aku tandang gaya ngene-ngene ora nek wong ngerti, kesel dhewe. Tidak usah mengeluh, enggak usah ketahuan orang lain, tapi Allah mencatat. Allah mencatat. Maka bagi seorang mukmin itu tidak harus melakukan perbuatan itu supaya orang tahu gimana, enggak usah. Apalagi kalau ibadah haji, ya. Ibadah haji itu sekarang musimnya foto gitu ya, di update status, ya. Sedang di Madinah, sedang umroh, sedang naik pesawat. Kalau bisa itu disimpan untuk diri sendiri. Karena apa? Takut terkena amalnya bukan karena Allah, tapi karena supaya orang lain tahu. Orang lain tahu itu namanya riya. Supaya orang lain tahu itu namanya riya. Kalau supaya orang lain dengar itu namanya sum'ah. Nah, sum'ah dan riya ini penyakit atau ya enggak boleh. Penyakitnya amal. Itu fiduna fi wa ma ya'zubu lan ora ayagibu. Ora ilang ar-rabbika saking pangeran sira Muhammad min misqali dzarratin
saking min wazni dzarratin saking saabote wiji asgharu namlatin, apa namanya di situ ditafsirkan Jalalain itu semut yang kecil, yang paling kecil. Pokoknya amal yang kecil banget, misalnya hanya mindah gelinggang, ngerti gelinggang ya? Ya kayu yang sudah lapuk kemudian jatuh di jalan, nah, menghalangi orang lewat kan, nah, kita pinggirkan gitu. Itu termasuk apa namanya bukti keimanan seseorang. Itu bukti yang paling rendah ya. Lah kalau kita melihat seperti itu kemudian kita tidak mau menyisihkan, itu berarti ya iman yang sedikit saja tidak maunya yang besar-besar. Padahal itu berfaedah bagi orang banyak, apalagi di jalan ya, ada belarak jatuh gitu kan. Itu kalau kita yang meminggirkan, kalau nggak dipinggirkan kan orang lewat repot banget, motor mobil susah kan. Nah, kita pinggirkan kan mereka senang, walaupun mereka nggak tahu siapa yang menyisihkan, tapi mereka senang, lancar perjalanannya. Nah, kita memudahkan orang seperti itu mendapat balasan dari Allah. Fil ardi ing dalam bumi, wala fis sama lan ora ing dalam langit, wala asghara lan ora cilik. Min dalika saking mengkono apa jenenge dzarrah ya. Wala akbar lan ora luwih gedhe illa fi kitabin, kejaba ing dalam catatan, ing dalam kitab mubinin kang pertela bayinin ingkang jelas, huwa utawi kitabin mubin iku al-lauhul mahfuz, loh mahfuz. Jadi kalau melihat ini berarti manusia ini sudah diprogram oleh Allah ya. Sudah diskenario orang itu nanti belajarnya di mana, orang itu nanti jodohnya siapa, orang itu nanti apa namanya pekerjaannya apa gitu ya, atau orang itu nanti hari ini panas gitu, orang itu nanti di sana begini, itu sudah dicatat dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz ya. Yang jelas-jelas ada itu kan 4 ya, termasuk orang yang apa namanya bahagia atau celaka. Yang kedua orang yang usianya itu ajalnya itu sampai kapan, kemudian apa namanya rizkinya itu bagaimana, termasuk rizki ini adalah jodoh kan, jodoh itu malah rezeki kan. Cilik ra ngopeni tapi tuwek ngepek, itu namanya kan apa namanya moro tuwa moro wis tuwa, sudah karek mengunduh apa hasilnya kan. Yang membiayai selama ini kan orang tuanya, begitu berhasil kita yang ngepek. Makanya baik-baik, harus baik-baik kita ini sama mertua ya, sama mertua harus baik-baik karena sudah memberikan anaknya untuk kita. Kalau sudah meninggal tetap bisa berbuat baik, mendoakan. Doa orang hidup itu akan sampai kepada orang mati ya, mendoakan apa? Dimintakan ampun kepada Allah. Apalagi kalau seorang anak memintakan ampun pada orang tua, maka mustajab, gampang diijabahi. Sebaliknya, orang tua berdoa untuk anaknya juga mudah diijabahi ya. Jadi selalu tekliwer setiap gerak kita itu, gerak bibir atau gerak kaki, gerak tangan, semua dalam catatan Allah, dalam pengetahuan Allah. Bimtisali amrihi. Ala inna awliya Allahi, ini juz 11 ya. Ala eling-eling. Inna awliya Allahi setuhune utawi pira-pira waline Gusti Allah iku la khaufun, ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing atase aulia, walahum lan ora utawi aulia iku yahzanuna susah kabeh fil akhirah ing dalam akhirat.
Jadi para wali-wali Allah itu tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Besok di akhirat tidak usah susah karena sudah wali Allah, ya. Kekasih Allah, ya. Kekasihnya Allah. Para wali-wali Allah itu kekasihnya Allah. Namanya kekasih itu kan ya bilang aja lah langsung dibeliin apa gitu aja sudah ngerti paham karena kekasih kan. Hum utawi aulia iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa kanu lan ana sapa alladzin iku yattaquna takwa kabeh tegese wedi kabeh Allah ing Gusti Allah bimtisali amrihi kelawan ngelaksanane perintah Gusti Allah wa nahyihi lan ngedoi larangane Gusti Allah. Jadi kalau Al-Quran mengatakan para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak usah sedih. Yaitu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu para wali Allah. Para wali Allah, kekasih Allah. Oh, namanya tapi kok nggak sama, ada yang disebut wali, ada yang bukan. Nah, karena yang bukan ini memang kelakuannya itu tidak sama dengan yang disebut wali kan. Kalau wali itu kan perbuatannya baik gitu ya, beriman perbuatannya baik, mencerminkan ketakwaan. Kalau orangnya lain itu ya beriman sebenarnya, beramal soleh tetapi kadang-kadang ada dosa ya. Gitu. Ya beda ya, bukan wali ya, disamakan dengan wali. Maka para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita diingatkan minimal seminggu sekali di dalam Jumatan itu. Khotib selalu itu karena rukunnya khutbah. Kalau tidak bilang itu tidak sah Jumatannya kan. Hadirin monggo kita netepi takwa datang Gusti Allah. Hadirin mari kita bertakwa kepada Allah, ya, melaksanakan perintah menjauhi larangan ya, gitu kan ya, itu salah satu rukun dalam khutbah. Mitra persada, kita lanjutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum iku tetap kedua alladzin al-busra utawi kabar gembira fil hayatid dunya ing dalam urip ana donya. Fusirat dan tafsiri fi hadisin ing dalam hadis sahaha kang anggap sahih hu ing hadis sapa al-hakimu Imam Hakim birru'ya as-salihah kelawan ngimpi as-salihati kang bener yaro kang ningali ha ing ru'yas salihah ar-ru'yas salihah sapa ar-rajulu wong lanang au tura utawa den weruhake lahu kedue rajul wa fil akhirati ing dalem akhirat. Orang yang aulia tadi, orang yang beriman terus amalnya baik semua, tidak ada buruknya itu, maka akan mendapat kabar gembira baik di dunia ya. Seperti di dunia itu kan melalui mimpi ya, melalui mimpi itu dia mimpi baik gitu ya. Atau di akhirat al-jannati ya, al-jannata ya, al-jannati wasawabi. Rupanya kalau di akhirat ya surga dan pahala balasan. La tabdilah ora ana penggantian li kalimatillahi kedua kalimat-kalimatnya Allah la khilafa ora ana pasulayan lima wa'idihi kedua pira-pira janjine Allah. Allah kalau sudah bilang seperti ini berarti tidak akan diselisih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dzalikal madzkuru utawi mengkono-mengkono kang tinutur huwa utawi dzalik iku al fauzu kabejan al azimu kang agung. Jadi menurut Allah bejo itu ya, keuntungan
keuntungan yang agung, yang besar itu adalah keuntungan yang diperoleh dengan melakukan amal kebaikan dilengkapi dengan keimanan. Jadi orangnya beriman pada Allah, beriman sesuai rukun iman yang 6 itu, kemudian dia beramal soleh, maka itu al-fawzul azim, keuntungan yang besar, keuntungan yang besar. Kalau manusia kadang menganggap keuntungan yang besar itu ya punya rezeki yang banyak, yang melimpah gitu kan, iso-iso apa mau atau sudah bisa keturutan. Itu juga termasuk keuntungan, tetapi keuntungan menurut Allah itu bukan hanya itu. Apalagi kalau harta banyak tidak mau sholat gitu ya, itu rugi namanya menurut Allah. Yang dinamakan keuntungan yang besar itu adalah dimiliki oleh pelaku kebaikan dan pelakunya itu seorang mukmin, orang Islam. Itu. Ini ukuran, jadi ukuran. Sudah, makanya kalau kita termasuk orang yang seperti itu, maka kita termasuk mendapatkan al-fawzul azim, ya. Keuntungan yang besar. Wala yahzunka lan aja nyusahake ka ing sira Muhammad apa qauluhum ucapane wong-wong kafir laka kedue sira lasta ora ana sapa sira iku mursalan wong kang den utus wa ghairahu lan liyane mursalan innal izzata satuhune utai kamulyan al-quwata kekuatan iku lillahi kagungane Gusti Allah jami'an hiya sakabehane. Huwa utai Gusti Allah iku as-sami'u zat kang midanget lil qauli kedue pengucap al-alimu tur zat kang ngudanani bil fi'li kelawan penggawe fa yujazi mongko bales sapa Allah him ing alladzin wa yang suruh lan nulungi sapa al-alim as-sami'ul alim utawa Allah ka ing sira ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah pernah dibilangin sama Allah, Muhammad, ora usah susah terhadap olok-olok ucapan-ucapan jelek yang datang dari musuh-musuhmu. Yang namanya musuh itu ya walaupun lawannya itu ada kebaikannya tetap saja dicoret. Dia tidak bagus itu, tetap dinilai kejelekannya. Bukan bagusnya yang dipuji, tapi yang jeleknya ini yang dimunculkan, namanya musuh. Nah, orang-orang kafir ini selalu mencela Kanjeng Nabi itu bukan utusan, itu penyair itu. Anak yatim dari pemimpin. Nah, gitu. Menurut mereka pemimpin itu ya orang yang kaya, ya, orang yang keturunannya jelas, gitu. Orang kaya lah gitu. Nah ini Allah sudah mewanti-wanti. Ini berarti berlaku bagi kita ketika kita bergaul di masyarakat, kok ada orang yang mengolok-olok kita padahal kita sudah melakukan kebenaran, maka itu biasa saja karena itu adalah wala yahzunka ora sah nyusahne sira. Mitra Persada, mudah-mudahan bersama-sama mempelajari ini mendapatkan barokah dari Al-Qur'an dan kita termasuk ahli Qur'annya. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Ya Allah, hiasilah diriku, hiasilah akhlak-akhlakku dengan akhlak Al-Qur'an. Muliakanlah aku, muliakan dengan kemuliaan Al-Qur'an. Masukkan kami ke dalam surga berkat Al-Qur'an, bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.